Nah, di sini teman-teman tuh bisa terlihat di bagian kolongnya ada karat-karatnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Di video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara merawat rangka esap agar tidak mudah korosi. Untuk itu kepada teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, komen dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Kita langsung saja ke videonya. Baik teman-teman, di sini bisa dilihat ini motor Vario 160 yang sudah saya bongkar untuk cover bodinya. Setelah pembongkaran kurang lebih 1 bulan yang lalu, jadi di video sebelumnya saya sudah pernah membongkar, ada bagian-bagian tertentu yang memang berkarat. Seperti bisa kita lihat pada kesempatan ini teman-teman, ini Vario 160 di bagian sini ya, ada sedikit karat-karat ya, atau silikat ya namanya ya. Terus di bagian sini juga yang agak sedikit rawan ada karat-karatnya juga. Terus di bagian sini juga ada sedikit karat-karat. Di bagian ini juga bisa dilihat ada bekas luka atau karat. Bagian ujung atas juga sama. Bahkan di bagian paling bawah. Nah, sebentar saya akan perlihatkan nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh bisa terlihat di bagian kolongnya ada karat-karatnya ya. Jadi rencananya nih teman-teman, saya akan mencat ulang ya dengan menggunakan produk ini ya, Diton Sasis Black. Bisa dilihat ya, ini dikhususkan untuk bagian rangka. Dan untuk petunjuknya di sini juga banyak ya, bisa kita baca lah gitu ya. Terus di sini juga biar lebih jelasnya ini ya, bisa diformulasikan khusus untuk sasis kendaraan. Nah, seperti ini ya rangka. Terus tidak perlu primer, no primer requires. Terus sebagai finish coat tidak perlu clear coat, tahan bensin, dan mengandung, ini yang paling menarik, ini mengandung anti karat. Makanya untuk produk ini ada dua ya warna. Pertama ada yang glossy, ada juga yang semacam kayak dop lah gitu ya. Jadi saya pilih yang glossy agar untuk warna itu tidak jauh berbeda dengan yang asli ini teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk cara pengaplikasiannya gini teman-teman. Jadi sebelum kita semprotkan ke permukaan yang berkarat, teman-teman harus bersihkan terlebih dahulu ya area yang berkarat nih teman-teman. Nah, seperti ini kan ada yang berkarat tuh. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu karatnya. Biar lebih jelasnya kita langsung saja teman-teman nih. Saya akan bersihkan terlebih dahulu. Kita basuh dulu dengan air nih teman-teman ya. Nah, untuk rangkanya kita bersihkan termasuk kotoran-kotoran biar nanti ketika dicat itu betul-betul menempel ya. Jika ada kotoran-kotoran di sini misalkan agak sulit dijangkau, bisa juga menggunakan koas agar kotoran-kotoran di bagian selak-selak di sini itu bisa terangkat semua. Ya, biar karatnya itu atau kotoran mudah ini ya, mudah rontok. Nah, kalau pakai sabun bisa kelihatan tuh ya. Jadi kotoran itu akan mudah rontok. Intinya area yang akan kita cat harus benar-benar bersih teman-teman ya. Bebas dari debu atau maupun kotoran. Biar masa usia motor kita, masa ketahanan rangka motor kita itu lebih aman, lebih lama. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum mengetahui, usia motor ini sudah 4 tahun nih teman-teman ya. Diproduksi tahun 2022 untuk Vario 160. Jadi pertama kali diluncurkan. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan, di sini ada bagian lubang tuh. Ya,
Jadi lubang ini biasanya kita bisa melihat bagian dalamnya apakah sudah keropos atau belum. Diusahakan untuk lubang ini, dengan lubang ini jangan sampai tersumbat ya. Nah, ini teman-teman harus ada amplas juga, jadi bagian-bagian yang berkarat kita amplas dulu teman-teman ya. Usahakan pakai amplasnya itu yang amplas yang tidak kasar ya, jadi amplas lembut. Ya, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke proses pengeringan nih teman-teman. Kalau teman-teman punya kompresor bisa pakai kompresor. Jika teman-teman tidak punya kompresor bisa pakai ini aja. Ini kebetulan saya pernah beli mesin buat cat tembok ya, karena sudah tidak digunakan. Ya saya manfaatkan. Di sini kan anginnya lumayan kenceng nih teman-teman ya. Kita pakai aja buat bersihin ini. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan coba jemur ya, biar lebih benar-benar kering. Ya baik teman-teman, untuk proses penjemuran ini sudah selesai, dan tadi juga saya sudah membersihkan bagian karat ini ya. Nah, ini juga sudah saya amplas, termasuk di bagian sini juga nih teman-teman. Bisa dilihat, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini yang karat tuh ya, ini bagian yang karat sudah saya bersihkan juga. Bagian bawah juga sama, sudah saya amplas dan sudah saya bersihkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penyemprotan. Namun sebelum kita semprot nih teman-teman, saya akan kasih pelindung dulu supaya bagian-bagian seperti blok mesin, termasuk spakbor, kabel dan seterusnya saya akan bungkus terlebih dahulu aja. Nah, sebelum kita melakukan pengecetan untuk di ton sasis black ini, kita kocok dulu teman-teman ya. Jadi kita kocok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba dari sini dulu ya teman-teman. Oke. Oke. Tinggal ini berarti yang belum nih. Yang masih kelihatan ada karatnya. Nah, sekarang ini teman-teman. Oke. Yang paling bawah. Ini ya yang agak sedikit rawan nih. Saya rasa ini sudah semuanya nih teman-teman, semuanya sudah disemprot, sudah aman tuh ya. Tinggal ini doang tuh, ada yang kecil. Udah aman tuh. Titik ini yang agak sedikit harus tebal, masuk di bagian ini ya, yang udah berkarat aja. Insya Allah ini akan bertahan lama nih teman-teman.
Oke, baik teman-teman, untuk proses pengecatan ini sudah selesai dan kita langsung buka aja bagian pelindungnya ini ya. Kita lihat nanti hasil pengecatannya seperti apa. Ya baik teman-teman, bisa dilihat hasil pengecatan menggunakan cat itu ya, Diton pelindung sasis. Nah ini ya, tuh bisa terlihat ya, jadi hampir sama dengan bawaan dari motor itu sendiri. Yang awalnya di sebelah sini ada karatnya, sudah saya bersihkan, termasuk di bagian sini juga sama. Sudah aman ya. Nanti kita lihat kolongnya apakah bagus apa tidak ya. Nah ini bagian leher ya, cukup bagus ya hasilnya. Kalau bagian atas saya tidak mengecatnya karena bagian ini menurut saya ini lebih aman lah. Tidak perlu, yang cukup rawan itu di bagian sini teman-teman, di bagian sini. Karena titik pusat berat itu adanya di sini. Oke, bisa terlihat ya hasilnya. Termasuk di sini sudah tidak ada kelihatan karat-karat. Bahkan saya sudah 2 kali saya timpa ya, biar ini lebih tebal dan lebih kuat dalam melindungi besi ya dari tingkat kekorosian. Nah termasuk ini juga. Nah biasanya di sini suka ada ini ya, karat ya. Di sini sudah saya lapisi juga dengan lem Dexton juga nih teman-teman. Karena lem Dexton, nah yang ini kan ada bercak-bercak tuh, lihat. Itu sengaja saya pakai lem Dexton untuk melindungi cat biar rangka itu tidak lecet. Karena ini kan pijakan bekas, ada pijakan ya, pijakan dari kaki ya, pijakan kaki apa namanya, alas kaki lah di sini, jadi menekan ke bagian rangka. Sehingga alhamdulillah setelah saya lapisi ini tidak langsung kena cat, karena ini cukup keras juga ya lem Dexton ini. Dan ini juga sudah tuh teman-teman, di sini ada bekas elasan sebelumnya nih, jadi kebetulan bautnya itu kan sempat ngikut, saya elas di sini ya, dan saya kasih cat sekalian. Nah untuk bagian bawahnya bisa terlihat. Nah ini bagian bawah yang awalnya itu agak berkarat, sekarang insya Allah aman ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk proses pengecatan ini sudah selesai. Tinggal kita menunggu sampai benar-benar kering ya. Mungkin videonya tidak akan sampai tuntas ya untuk proses pemasangan cover body. Jadi sudah saya bikin di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu untuk tutorial cara melepas cover body pada motor Vario 160, bisa dilihat di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa buka di playlistnya ya. Jadi cek di playlist khusus yang seputar motor Vario 160. Jadi teman-teman bisa melihat cara bongkar cover body berikut dengan proses pemasangannya. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman dengan adanya solusi untuk mengatasi rangka berkarat biar rangka esap tersebut lebih awet. Jadi sudah saya bikinkan ya, sudah saya buatkan sedetail mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.